Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan. Selamat pagi. Saudara, masih di dalam rangka kita merenungkan kitab Pengkhotbah. Kita masuk minggu kedua. Sebelumnya minggu lalu kita sudah merenungkan. Dan pada pagi ini saudara kita akan sama-sama menghayati satu tema. Tema kita yaitu adalah hikmat di tengah dunia yang hampa. Ya, ini menjadi tema kita. Hikmat di tengah dunia yang hampa. Dan saudara, saya ingin mengajak kita untuk memperhatikan bagian firman Tuhan. Kita akan melihat di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-7, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-20. Lalu kita akan melanjutkan pembacaan kita di pasal yang ke-8, ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Nah saudara, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk memperhatikan satu versi terjemahan di dalam bahasa Indonesia, yaitu kita akan melihat terjemahan sederhana Indonesia. Mengapa saya mengambil terjemahan ini? Ini untuk menolong kita memahami bagian yang akan kita renungkan pada hari ini. Saudara, mari kita sama-sama perhatikan slide yang ada di atas untuk kita bisa mengikuti pembacaan pada pagi hari ini. Ayat yang ke-15. Dalam hidupku yang sia-sia ini, aku sudah melihat dua hal yang tidak aku sukai. Terkadang seorang yang baik mati muda, walaupun dia sudah berbuat baik selama hidupnya. Sebaliknya, seseorang yang jahat hidup sampai tua, walaupun dia tetap berbuat jahat. Jadi inilah nasihatku dalam hidup ini. Janganlah merasa dirimu paling benar di hadapan Allah. Dan janganlah merasa paling bijak. Karena dengan demikian kamu akan menghancurkan dirimu sendiri. Ayat yang ke-17. Janganlah juga menyerahkan hidupmu hanya untuk melakukan kejahatan dan kebodohan. Itu hanya akan membuatmu lebih cepat mati. Lakukanlah nasihatku itu. Karena setiap orang yang takut dan hormat kepada Allah melakukannya. Jadilah bijaksana, karena kekuatan orang bijak melebihi kekuatan 10 orang pemimpin di kotanya. Di bumi ini tidak ada orang benar yang selalu berbuat baik dan tidak pernah berdosa. Kita akan lihat di pasal yang ke-8. Ayat yang ke-16. Aku sudah berusaha mendapatkan kebijaksanaan tentang segala jerih payah yang dilakukan manusia di dunia ini siang dan malam. Namun akhirnya aku menyadari bahwa tidak seorang pun dapat mengerti segala yang Allah lakukan di dunia ini. Dengan semua usaha, manusia tidak dapat menemukan jawabannya. Sekalipun ada orang bijak yang mengatakan bahwa dia sudah menemukan jawabannya, sesungguhnya dia tidak memahaminya. Saudara sekalian kasih Tuhan, sebelum kita sama-sama akan merenungkan tema kita lebih jauh lagi, saya ingin menceritakan sebuah kisah nyata. Tapi saudara, biarlah kisah nyata ini hanya sebatas cerita. Jangan dilakukan di kehidupan kita, ya. Nah saudara, kisah nyata ini tentang seorang yang saya tampilkan fotonya ini. Nah kira-kira apakah ada yang tahu siapakah orang ini? Saya jamin saudara tidak ada yang tahu. Karena saudara, ini adalah mas-mas Jepang biasa. Ya. Namanya Tomohiro Kato. Dia adalah orang biasa. Pekerja biasa pada umumnya. Yang sibuk ya seperti biasa bekerja, berangkat pagi, pulang sore. Kalau malam kumpul sama teman dan lain sebagainya. Ya begitulah hidupnya. Mas-mas Jepang biasa sekali lagi. Ya bukan artis, bukan selebgram dan lain sebagainya. Tetapi saudara, di tanggal 8 Juni tahun 2008, saudara, Tomohiro Kato ini membuat satu perbuatan atau melakukan satu perbuatan yang menghebohkan di seluruh Jepang dan menjadi pemberitaan bagi banyak media luar negeri. Apa yang dilakukan saudara? Kronologinya kurang lebih seperti ini. 8 Juni 2008, hari Minggu. Kurang lebih sekitar setengah 11 siang. Tomohiro Kato pergi ke sebuah swalayan begitu, lalu dia membeli beberapa kebutuhan, dia beli deterjen, dia beli mie instan dan seterusnya, dan ada satu benda yang dia juga beli,
Apa itu? Dia beli sebuah pisau dapur yang cukup panjang. Mungkin itu menjadi kebutuhannya, ya dia beli. Lalu dia bayar, selesai bayar, dia keluar dari toko itu, lalu dia pergi ke sebuah persimpangan jalan di Jepang, di kota Tokyo itu. Satu nama jalan yang bernama Akihabara. Satu jalan yang sangat ramai, tempat orang berlalu lalang dan seterusnya. Lalu dia berdiri di sebuah persimpangan itu, hanya diam, nggak ngapa-ngapain. Dan tepat jam 12 siang, saudara. Ini saudara yang menegangkan. Siap-siap ya. Dia ambil pisau dapur yang tadi dia beli. Dia keluarkan dari sarungnya. Dan saudara, dengan membabi buta, dia sabetkan pisau dapur itu ke pejalan kaki yang berlalu lalang di jalan Akihabara yang padat pada waktu itu. Dia sabetin ya dengan pisaunya, sehingga apa saudara? Kekacauan terjadi di situ. Orang yang padat di situ akhirnya berhamburan mencoba untuk menyelamatkan dirinya, tetapi saudara dikatakan paling tidak ada 7 orang yang harus kehilangan nyawanya dan belasan lain luka-luka. Ada yang luka ringan, ada yang luka yang cukup berat. Dan beruntungnya saudara, di situ sekitaran jalan itu ada seorang polisi ya. Dan dengan sigap si polisi ini menangkap Tomohiro Kato. Lalu dia berhasil ditangkap, dibawa ke kantor polisi. Menariknya saudara, di kantor polisi berusaha untuk menginterogasi, polisi menyelidiki kira-kira apa yang menjadi motif atau penyebab kenapa si Tomohiro Kato, mas-mas Jepang biasa itu melakukan perbuatan yang semacam itu. Dan menariknya saudara, Tomohiro Kato mengatakan, dia menjawab, saya benci dunia ini. Saya lelah dengan hidup ini. Hidup ini membosankan. Saya jemu dengan hidup ini. Itu yang dijawab oleh Tomohiro Kato. Saudara, saya rasa Tomohiro Kato adalah satu dari sekian banyak orang di tengah segala rutinitas hidupnya. Mereka juga berkata, hidup ini menjemukan. Hidup ini membosankan, saya lelah dengan hidup ini. Dan saya rasa juga tidak sedikit anak Tuhan yang berkata demikian. Belum lagi ketika ditambah di dalam hidupnya ada banyak kekecewaan, ada banyak kepahitan. Sudah berapa banyak orang, berapa banyak anak Tuhan yang berkata bahwa iman Kristen itu tidak bekerja. Iman Kristen tidak berhasil bagi hidupnya. Bahkan ada banyak anak Tuhan yang juga berkata dalam hidupnya iman Kristen itu tidak menjawab persoalan hidup mereka. Oh, saudara sekalian kasih Tuhan, mungkin engkau dan saya saat ini juga punya pertanyaan-pertanyaan tentang kehidupan. Kenapa begini, kenapa begitu, dan seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan yang kita tujukan kepada Allah. Tapi tenang saudara, engkau dan saya tidak sendiri. Ribuan tahun yang silam, ada seorang yang bernama Salomo juga bertanya hal yang sama. Bahkan saudara, ketika Salomo merenungkan akan kehidupannya, saudara, Salomo itu dibuat frustrasi dan bahkan skeptis tentang hidup ini. Hidup ini absurd. Absurd itu nggak masuk akal begitu ya. Hidup ini penuh dengan ketidakadilan. Bahkan saudara, inilah yang mendorong Salomo untuk melihat kehidupan ini. Dia melakukan pengamatan dan dia menemukan satu kesimpulan bahwa ternyata hidup dengan hikmat ternyata itu tidak cukup. Hidup meskipun sudah punya hikmat, tidak cukup untuk membebaskan dirinya dari kejahatan atau penderitaan yang ada. Dan inilah yang saudara Salomo ya, yang mendorong Salomo untuk melakukan pengamatan dalam hidup ini, lalu mencoba untuk mencari jawaban dari pertanyaan, jika demikian, adakah makna hidup atau makna dari hidup ini? Ini saudara yang menjadi tesis dalam kitab Pengkhotbah yang minggu lalu sebenarnya kita sudah lihat sebagian. Salomo mempertanyakan akan hidup ini. Apa makna dari hidup yang sedang kita jalani, hidup yang sedang kita perjuangkan ini? Apakah benar ada maknanya? Nah, saudara sekalian kasih Tuhan, oleh sebab itu kita akan melihat ya, kitab Pengkhotbah
kalau kita lihat secara garis besarnya, maka kita akan menemukan ada 3 bagian ini, saudara. Pasal 1 sampai pasal 6 minggu lalu sudah kita bahas. Berisi tentang pengamatan-pengamatan Salomo di dalam kehidupan. Apa yang ada. Nah, oleh karena itu minggu ini, saudara, kita akan mencoba untuk melihat bagian yang kedua. Ya, apa yang menjadi refleksi Salomo terhadap hidup di bawah matahari ini. Oleh karena itu, saudara, poin saya ada 2. Yang pertama, saudara, kita akan melihat bahwa ternyata dosa itu menjadikan segala sesuatu menjadi fana dan sia-sia. Yang kedua, kita akan melihat bahwa Injil itulah jawaban atas kefanaan atau kesia-siaan dalam hidup ini. Kita masuk poin yang pertama, saudara. Nah, saudara, ada yang menarik jika kita membandingkan antara Amsal, kitab Amsal dengan Pengkhotbah. Tradisi Yahudi mengatakan kedua kitab ini ditulis oleh seorang yang sama, yaitu Salomo. Tetapi saudara, pesan atau apa yang disampaikan dari 2 kitab ini seakan-akan saudara itu berbeda. Bedanya di mana? Nah, sini saudara kita akan lihat. Kalau kita melihat kitab Amsal, saudara, maka kita akan menemukan ada satu pola. Ya, seakan-akan ada sebuah pola keteraturan di dalam kehidupan ini. Saudara, kalau kita meneliti kitab Amsal, maka kita akan ketemu, oh kalau engkau kerja keras, engkau rajin seperti semut, maka hidupmu akan sukses. Jika engkau adalah orang yang jujur, rendah hati, rajin menabung, tidak sombong, maka engkau akan punya hidup yang baik. Dan sebaliknya, jika engkau menjalani kehidupan dengan jahat, suka nipu, suka menindas, engkau sombong, dan seterusnya, pada satu saat, pasti akan kena batunya. Jadi saudara, di sini kita melihat ada sebuah keteraturan atau rumusan. Kalau begini, engkau akan begitu, dan seterusnya. Ada timbal balik atau sebab akibat di dalamnya. Sedangkan saudara, kalau kita melihat di dalam kitab Pengkhotbah, seolah-olah berbeda. Apa yang disajikan oleh kitab Pengkhotbah seakan-akan bertentangan dengan kitab Amsal. Pola keteraturan itu dikatakan hanya sebatas teori. Realita tidak seindah teori. Itu sebabnya saudara, kita akan melihat Salomo menemukan bahwa tidak semua orang jujur akan hidup mujur. Dan tidak selalu orang yang berhikmat akan dijamin hidupnya akan selamat. Itu sebabnya saudara, kalau kita perhatikan bagian ini sekali lagi. Apa yang diungkapkan oleh Salomo, dikatakan ada seorang yang baik, mati muda. Walaupun dia sudah berbuat baik sepanjang hidupnya. Dan ada seorang yang jahat, tapi gak mati-mati. Ya, sampai tua, walaupun dia tetap berbuat jahat, tetap aja hidup. Dan ini diulangi saudara, di dalam bagian pasal 8 ayat 14. Dikatakan seperti ini, kecelakaan atau kemalangan justru terjadi kepada orang yang hidup benar. Sedangkan orang jahat berhasil tanpa mengalami persoalan. Oleh karena itu saudara, Salomo mengamati, ada orang yang jujur dan seterusnya, tapi kenapa dia mati muda dan seterusnya. Dunia ini begitu absurd, tidak masuk akal. Dunia ini penuh dengan ketidakadilan. Saudara, bukankah ini juga yang kita alami dalam hidup kita? Banyak orang yang sudah kerja baik-baik, berusaha baik-baik, tapi diciak orang, uangnya atau apanya. Sudah bekerja baik-baik, loyal terhadap satu perusahaan atau satu apapun lah itu namanya. Tetapi apa yang didapat? Surat pemutusan hubungan kerja. Ada orang yang sudah menjalani hidup baik-baik. Jaga pola hidupnya, jaga pola makannya dan seterusnya. Tapi satu hari dia mendengar satu kabar, satu berita bahwa terjadi sesuatu yang buruk menimpa bisnisnya, menimpa keluarganya. Apa yang terjadi, saudara? Mulai pikiran. Kalau sudah pikiran, tidak nafsu makan. Kalau tidak nafsu makan, susah tidur. Apa yang terjadi? Sakit.
Di jalan kita sudah berkendara dengan baik. Hati-hati. Tapi apa yang bisa terjadi? Tiba-tiba saja ada motor atau mobil nyelonong, nyerempet atau bahkan nabrak kita. Saudara, itulah apa yang mungkin terjadi di tengah dunia yang absurd, yang tidak masuk akal ini. Saudara. Sehingga pertanyaan-pertanyaan atau kejadian-kejadian seperti itu menimbulkan satu pertanyaan, mengapa bisa begitu? Kenapa ada penderitaan? Kenapa prinsip-prinsip hikmat itu seolah-olah tidak berhasil? Apa yang salah? Inilah yang mendorong Salomo untuk merefleksikan hidupnya. Dan Salomo mengungkapkan bahwa kefanaan dan kesia-siaan dalam hidup ini, termasuk di dalamnya ada ketidakadilan, ada penderitaan, masalah dan sebagainya. Sudah tidak lain, itu penyebabnya adalah karena dosa. Dosa yang menjadi penyebabnya. Sudah perhatikan pasal yang ke-7 ayat yang ke-20. Salomo mengatakan begini, sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Saudara, kalau kita memperhatikan bagian ini menjadi sebuah hal yang tidak asing buat kita. Kenapa? Karena di perjanjian baru, Rasul Paulus mengatakan hal yang serupa, saudara. Roma pasal 3 ayat 10 dan 12 menunjukkan kepada kita. Di sana saudara, Paulus mengatakan begini, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ayat 12, semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi saudara, kita menemukan ini yang menjadi masalahnya. Semua manusia berdosa, semua manusia telah menyimpang dari rancangan Allah yang sempurna. Dan dalam bagian pasal 7 ayat 29 saudara, Salomo menegaskan bahwa pemberontakan manusia dari rancangan Allah inilah yang menjadi penyebabnya. Satu hal yang aku pelajari adalah bahwa Allah memang menciptakan manusia untuk hidup benar. Tetapi kita sendirilah yang mengambil jalan berliku-liku. Allah menciptakan kau dan saya menurut gambar dan rupanya agar kita hidup benar. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tapi kita sendirilah yang memilih jalan yang salah. Kita keluar dari desain, dari rancangan yang Allah tetapkan. Rancangan yang baik itu. Rancangan yang mendatangkan damai sejahtera itu. Kita menolaknya, kita memberontaknya. Dan konsekuensinya apa saudara? Konsekuensinya adalah kita mengalami kekacauan di dalam dunia ini. Saudara, kekacauan ini saudara bukan hanya membuat kita menjadi korban karena konsekuensi dosa kita sendiri. Namun juga telah merusak dunia tempat di mana kita tinggal. Itu sebabnya saudara, terkadang kita itu menderita karena ulah kita sendiri. Tapi tidak jarang kita menderita, kita kena masalah disebabkan oleh apa? Orang lain. Atau oleh alam ini yang telah rusak sebagai konsekuensi dari dosa. Sehingga saudara kita melihat Salomo menyimpulkan bahwa kondisi kita adalah manusia berdosa yang hidup di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Semua manusia harus mengalami kejahatan. Manusia bisa mengalami penderitaan. Dan pada akhirnya, endingnya, manusia harus menghadapi kematian. Minggu lalu Mr. Palguno sudah menyinggung hal ini. Ada banyak orang sudah berjerih lelah. Sudah membangun apapun dalam hidupnya. Belajar dan seterusnya. Tapi sekali lagi semua bermuara pada apa saudara? Pada kematian. Kefanaan. Dan ini yang disebut sebagai kesia-siaan. Salomo saudara bahkan dibuat frustrasi menghadapi keabsurdan dunia ini. Itu sebabnya saudara kalau kita memperhatikan pasal yang ke-8 tadi. Ayat 16-17. Salomo mengatakan, tidak seorang pun dapat mengerti segala yang Allah lakukan dunia ini. Dengan semua usaha manusia tidak dapat menemukan jawabannya. Dan bagian ini selalu diulang-ulang. Paling tidak muncul 3 kali di sepanjang kitab Pengkhotbah. Manusia tidak akan mungkin bisa mengerti apa yang Allah lakukan. Seberhikmat, sebijaksana apapun tetap tidak akan bisa mengerti. Saudara, jika engkau dan saya meneliti bagian kitab Pengkhotbah ini dengan baik,
Saya rasa kita akan juga seperti Salomo. Kita akan dibuat frustrasi. Apa benar hidup ini ada gunanya, ada maknanya? Tetapi saudara, memang itu poin dari kitab Pengkhotbah. Saudara, kitab Pengkhotbah itu membuat saudara dan saya memikirkan ulang, aku ini hidup untuk apa? Kalau engkau dan saya hidup hanya untuk mengejar kesenangan, kesuksesan, kebahagiaan, dan seterusnya, semua itu akan tetap tidak bisa memuaskan kita. Lihat Salomo, dia sudah punya segalanya. Dia sudah coba semuanya. Apa yang menurut orang akan mendatangkan kepuasan, kebahagiaan, Salomo sudah punya. Salomo sudah pernah coba. Tetapi kenapa Salomo tetap pada kesimpulan segala sesuatu adalah sia-sia? Saudara, kitab Pengkhotbah mengajak kita untuk melihat bahwa janganlah kita hidup untuk yang fana. Janganlah kita mencari yang fana. Saudara, Mark Dever dalam satu artikel yang berjudul Ungodly, dia mengatakan seperti ini. Kitab Pengkhotbah itu menggambarkan kebaikan Tuhan kepada kita. Karena Tuhan tidak membiarkan kita berkubang dalam kesia-siaan. Dalam kasih-Nya, Dia mengizinkan kita frustrasi. Rasa frustrasi kita terhadap absurditas kehidupan, ketidakmasuk akalan akan kehidupan, mendorong kita kepada Tuhan dan kabar baik Injilnya. Saudara, inilah yang menjadi jawaban atas kefanaan dan kesia-siaan hidup kita, saudara. Saudara, kefrustrasian Salomo, kefrustrasian engkau dan saya adalah wujud dari kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan kepada kita. Supaya kita tidak mencari jawaban di tengah dunia yang hampa. Jawaban di tengah dunia yang fana, melainkan kita mencari jawaban hanya kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara, ini menolong kita, mengajak kita untuk melihat bahwa Injil adalah jawaban atas kefanaan atau kesia-siaan hidup. Nah saudara, di sini saya ingin mengajak kita memperhatikan satu cerita. Cerita yang ditulis oleh Salomo di pasal yang ke-9 ayat 14, 15, 16. Satu cerita yang seringkali diabaikan, dilewati, ya, atau mungkin tidak dipahami oleh banyak orang ketika membaca bagian ini. Saudara, cerita apa itu? Kita lihat. Ya. Sorry, itu bukan Amsal tetapi Pengkhotbah. Saudara. Pengkhotbah pasal 9 ayat 14, 15, 16. Dikatakan begini. Ada sebuah kota yang kecil, penduduknya tidak seberapa. Seorang raja yang agung menyerang, mengepung, dan mendirikan tembok-tembok pengepungan yang besar terhadapnya. Ayat 15. Di situ terdapat seorang miskin yang berhikmat. Dengan hikmatnya, ia menyelamatkan kota itu. Tetapi tak ada orang yang mengingat orang yang miskin itu. Kataku, hikmat lebih baik daripada keperkasaan. Tetapi hikmat orang miskin dihina dan perkataannya tidak didengar orang. Saudara, ketika saya membaca bagian ini, saya pun juga bingung apa maksudnya. Kenapa Salomo menuliskan cerita singkat ini? Tetapi saudara, saya ditolong oleh seorang yang bernama Sinclair Ferguson dalam sebuah bukunya yang judulnya Pundit's Folly, halaman ke-51. Dia mengatakan begini, 3 ayat ini itu merupakan tipologi atau gambaran dari Injil. Ferguson menuliskan, nama siapa yang paling sering terlintas di benak kita ketika kita mendengar seorang yang miskin namun penuh dengan kebijaksanaan yang menjadi penyelamat banyak orang namun kehidupan dan pengajarannya ditolak? Jawabannya jelas, adalah Yesus Kristus. Yesus adalah kebijaksanaan Allah dan juru selamat yang sering kita cemooh dan remehkan. Sudah perhatikan bagian ini baik-baik. Yesus adalah sang juru selamat yang menyelamatkan kita dari kebinasaan. Yang menyelamatkan kita dari kesia-siaan di tengah dunia yang absurd ini, saudara. Yesus adalah jawaban atas keterbatasan pengetahuan manusia. Dengan usahanya, manusia tidak mungkin bisa mempunyai hikmat Allah
Oleh sebab itu Allah mengutus anaknya untuk memberi kita hikmatnya. Saudara, hikmat pada akhirnya saudara bukanlah sebuah benda, bukanlah sebuah ide, bukanlah sebuah konsep. Tetapi hikmat itu adalah pribadi. Kita semua adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang bodoh. Yang tidak akan pernah menjadi bijaksana tanpa Kristus. Dan kalau kita merenungkan akan Injil, saudara, kita akan melihat satu hal yang lebih dahsyat lagi, saudara. Saudara, kita akan melihat Yesus rela menanggung dosa, kebodohan, dan kematian kita dan mati di atas kayu salib untuk apa? Untuk menyelamatkan engkau dan saya. Di salib, Yesus sang kebenaran rela dianggap bersalah. Supaya kita yang bersalah dapat dibenarkan. Di salib saudara, Yesus sang adil itu rela menjalani hukuman yang paling tidak masuk akal. Paling tidak adil yang pernah ada di dunia ini. Di salib saudara, Yesus rela ditolak sang Bapa. Supaya kita dapat diterima, diampuni, diselamatkan. Sang kebaikan disalib dan menderita kejahatan yang mengenaskan. Supaya saudara dan saya yang jahat ini dapat menerima kasih karunia Allah. Saudara, menjawab pertanyaan Salomo dan banyak orang masa kini. Banyak orang juga bertanya seperti ini. Kenapa hal buruk terjadi pada orang baik? Why bad things happen to good people? Banyak orang bertanya, dia baik ya, kenapa hidupnya dan seterusnya. Oh saudara, pertanyaan ini kurang tepat jika ditujukan untuk kita. Sebab jawaban yang benar atas pertanyaan ini hanya pernah terjadi satu kali. 2000 tahun yang silam. Di atas kayu salib. Bukan saudara dan saya orang baik itu. Hanya satu orang baik yang mengalami hal buruk, yaitu Yesus. Supaya kita yang paling buruk ini mendapat hal yang paling baik dari Allah. Dan saudara, sesungguhnya dia tidak harus melakukan hal ini. Tapi untuk apa Yesus melakukan semuanya ini? Supaya engkau dan saya yang ada di dalam dunia yang buruk ini, dunia yang absurd ini, saudara, kita tetap mempunyai pengharapan. Bahwa semua yang ada, semua yang menimpa kita pada satu saat akan berakhir. Dan akan dipulihkan. Dunia ini bukan rumah kita. Kelak kita akan dipersatukan dengan Allah. Di dalam Kristus engkau dan saya diselamatkan, kita diselamatkan dari dosa. Sehingga engkau dan saya saat ini adalah orang benar. Bukan karena kita, melainkan karena karya Kristus. Saya ingin menutup perenungan kita dengan satu pertanyaan. Pertanyaan ini saya terinspirasi dari Pastor Michael Christian. Satu kali dia pernah berkata begini. Saudara, kalau seandainya kita merenungkan kenapa sih Yesus harus menderita mati di atas kayu salib. Padahal dia tidak harus melakukannya. Yesus bisa dengan kuasanya dari surga mengatakan, aku mengampuni kamu. Dia bisa. Tapi kenapa dia harus melakukan semuanya ini? Dia berinkarnasi, dia menderita, mati dengan mengenaskan. Kenapa dia harus melakukannya? Saya ingin mengajak kita merenungkan bagian ini. Saudara, kalau seandainya saudara dalam kehidupan saudara, entah karena suatu hal kesehatan atau bisnis saudara kacau balau, kira-kira saudara mau dihibur dengan orang macam apa? Ada 3 orang, ada 3 pilihan orang yang datang. Yang pertama saudara, katakanlah ini bisnis ya, saudara mungkin bisa mengenakan itu dalam konteks yang lain. Kesehatan mungkin, ketika kesehatan kita terpuruk, dokter memvonis kita kena penyakit apa dan seterusnya. Misalnya bisnis. Bisnis saudara terkendala. Ada satu masalah besar, berat yang Anda hadapi. Lalu ada seorang pertama sama-sama bisnismen, tapi berbeda dengan saudara. Bisnisnya lagi lancar, bahkan lagi jaya-jayanya dan seterusnya begitu ya. Lalu dia berkata kepada saudara, tenang aja, aman-aman. Saudara yang mendengarkan itu,
Merasa terhibur nggak? Saya membayangkan kalau saya ada di posisi itu. Lalu ada orang yang berkata seperti itu kepada saya justru malah minder. Kok bisa ya dia bisa sukses, saya enggak ya? Saya bukan merasa terhibur, justru malah semakin ada pressure buat saya. Itu orang yang pertama, saudara. Lalu datanglah orang yang kedua. Orang yang kedua ini apa, saudara? Maaf, pengangguran. Pengangguran. Dia datang lalu berkata kepada saudara, santai we bro, ojo digawe stres, yuk mancing sih. Saudara terhibur gak dengan orang seperti ini? Dia pengangguran, gak punya pekerjaan, menghibur saudara yang bisnisnya lagi kacau, malah diajak mancing. Tadi KO1 ada penatua Andri yang hobi mancing gitu ya. Diajak mancing, terhibur gak? Mungkin saudara akan malah makin mangkel. Atau orang yang ketiga, saudara. Orang yang pernah atau bahkan lebih parah dari posisi saudara, tetapi berhasil bangkit. Dia datang lalu berkata, aku pernah sama seperti kamu, bahkan lebih buruk lagi. Tapi ayo, bangkit. Jalan bersama Tuhan, pelan-pelan. Kamu pasti bisa. Kalau aku bisa, bersama dengan Tuhan, kamu pun juga bisa. Saudara, ketika saudara mendengar perkataan orang nomor 3, tentu saudara akan merasa apa? Dikuatkan. Dan sekali lagi kalau suruh pilih orang nomor 1, nomor 2, nomor 3, mana yang saudara akan pilih? Pasti saudara akan pilih nomor 3. Saudara dengarkan ini. Kenapa Yesus harus berinkarnasi? Ia datang ke dunia. Ia menjadi sama seperti kita, ia harus menderita. Bahkan saudara, Yesus harus dikhianati, ia dijahati, ia diperlakukan tidak adil, ditinggal sendirian, tidak ada orang yang peduli dengan dia. Dia miskin, dia ditelanjangi, dilecehkan. Saudara dengarkan. Supaya pada waktu engkau dan saya ada di posisi seperti itu. Ketika orang tua kita, anak-anak kita, pasangan kita, sanak famili kita nggak ngerti apa yang sedang menjadi pergumulan hidup kita. Apa yang menjadi beban dalam hati kita. Nggak ada orang yang bisa mengerti, bahkan hamba Tuhan pun nggak ngerti apa yang kita alami. Ada satu pribadi yang dia ngerti betul apa yang kita hadapi, apa yang kita rasakan. Betapa pahit, betapa getir, betapa hidup kita tidak masuk akal. Pribadi itu adalah Yesus. Sudah bukan apa yang kita hadapi, tetapi bersama siapa. Sudah itulah yang menjadi kunci dalam hidup kita. Engkau dan saya bisa tenang. Di tengah dunia yang absurd. Kenapa saudara? Karena Yesus sudah menang bagi kita. Oleh sebab itu sudah pertanyaan reflektif buat kita. Masih kecewa sama Tuhan? Masihkah engkau dan saya marah terhadap Tuhan, terhadap situasi hidup kita? Saudara, mungkin kita berpaling dengan diri kita. Kita berpaling dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara, mungkin kita berpaling dengan benda-benda yang ada di sekitar kita yang kita pikir, kita anggap itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Tetapi saudara, sesungguhnya semuanya itu terbatas. Sesungguhnya semua itu fana, semua itu sia-sia. Oleh karena itu saudara, mari kembali kita merenungkan. Mari kita berpaling saudara. Bukan pada apa yang ditawarkan standar nilai-nilai dalam dunia ini. Tapi mari kita berpaling pada Yesus. Karena hanya Injil itulah yang bisa membebaskan kita dari kekecewaan kita, dari kesia-siaan hidup kita di tengah dunia yang hampa.